Tiga tukang aki bilang ini udah gak ada harapan. Dan jujur aja, gue juga udah mulai percaya. Karena ini bukan cuma satu aki, tapi 4 aki bekas sepeda listrik yang udah lama dianggap mati. Tapi ternyata, semua gak sederhana itu. Cerita ini bermulai saat nyokap gue beli sepeda listrik D8D bekas. Masalahnya, semua aki bawaan sepeda itu rusak. Akhirnya diganti dengan aki Cilwe yang baru. Sementara 4 aki lainnya disimpan dan dianggap tamat. Sampai akhirnya gue nemu sepeda listrik kedua. Sepeda ini datang tanpa ada baterainya. Dan akhirnya keempat aki ini punya kesempatan kedua. Sebelum lanjut, gue harus jujur. Gue itu gak ngerti sama sekali tentang aki. Gue gak tahu repair mode itu apa. Gue gak tahu tegangan aki normal itu berapa. Gue gak tahu kenapa aki itu bisa soak. Gue cuma tahu satu hal. Kalau keempat aki ini hidup, gue hemat duit. Setelah gue baca sana sini, akhirnya gue tahu ada cairan bernama Azul. Katanya bisa memperbaiki aki yang soak. Air zuhur. Akhirnya satu persatu aki dibuka. Dikasih cairan. Lalu mulai masuk proses charging. Jadi bukanya itu kalau baterai bawaannya Celis Winfly ya, yang portnya di atas bawah. Port apa sih namanya ini? Konektornya di atas bawah, bukan di kanan kiri, ada atas bawah. Gue nggak tahu sih yang lain. Tapi dia itu pasti ada kayak gininya nih. Gak kelihatan tapi kayak ada cekungannya. Nah, bisa buka pakai obeng minus kecil aja. Dan kalau emang masih baru ini agak susah ya. Tuh. Udah keangkat langsung ditangkap di sini tuh. Nah, udah nggak usah takut. Nah, lo apa? Masuk. Rusak dong. Enggak. Berarti ini kita isi. Kayaknya pada kering-kering semua ini akinya nih. Ini kalau berhasil ya fix. Nah, kalau berhasil fix, gua jadi tukang aki yang jujur. Servis aki bukan strum aki, fix. Minimal tuh berapa sih? Nggak ada tulisannya, cuma minimal aja. Ada. Gua cukup kan ya. Jadi tadi guys udah gua coba. Yang ini nih gue coba langsung pakai air aki ya. Tapi nggak mau. Jadi ya udah, berarti harus nunggu 2 jam dong. Minimal 3 jam. Ya, tinggal tidur lah, besok lo kerjain lah. Awalnya gue kira lagi ngeflash aki. Makanya gue sempat bingung kenapa nggak mau kering. Alright, it's been an hour. Udah gue diemin sejam lebih lah. Gitu loh, kid. Ya udah nggak ada. Dikocok sih udah nggak ada kelotak-kelotok ya. Dan yang keluar emang cuman sedikit banget. Ini ada. Ini malah ada nih kelotok-kelotok. Kayaknya mesti di sedot kali ya. Sedikit banget ya keluar. Udah gue sedot dah kali bisa deh. Belakangan gue baru sadar mungkin gue bukan lagi ngeflash aki. Gue cuma kasih aki cairan untuk aki itu minum. Pelan-pelan mulai muncul tanda kehidupan. Charger yang tadinya gak mau mendeteksi aki mulai berubah. Lampu merah mulai nyala. Dan untuk pertama kalinya, gue percaya kalau project ini nggak mungkin segagal itu. Guys, setelah kita isi cairan Fit Ecu ini dan kita coba cas, akhirnya dia mau ngecas. Ya, jadi kita pakai mode yang repair. Akhirnya dia mulai ngecas walaupun di sini kebacanya 0 ampere ya.
Tapi dia udah mulai ngecas, karena kalau nggak ngecas ini dia nyala hijau. Sekarang baterai anget-anget kuku. Nah terus hati-hati ya teman-teman kalau misalkan pasang ini. Kalau kalian pasang karet ini tapi covernya belum dipasang, dia bisa copot, bisa meledak. Maksudnya bisa kayak pop gitu. Tadi gua hampir kehilangan karetnya ini, sekarang akhirnya gua tutup tapi nggak gua rapetin karena takutnya gebung. Nah sekarang baterainya udah mulai ngecas nih, hangat. Semoga masih bisa dipakai. Oke. Di tengah proses ini ternyata ada masalah lain. Salah tutup karet hilang. Nanti gue ceritain kenapa. Untungnya gue nemu toko yang baik banget mau ngasih gue spare part beginian. Nama tokonya nanti gue taruh di deskripsi. Sebenarnya di tengah proses ini ternyata ada masalah lain. Gue kehilangan seal tutup karet. Pada saat gue mengambil selis, akinya itu diikat di belakang. Cuman masalahnya akinya terjatuh dan karetnya hilang. Untungnya gue nemu tempat aki ini. Dia membantu gue memberikan seal aki gratis satu set. Satu set bro, bukan sejumlah karet yang gue butuhkan. Kalau kalian mencari tempat aki ini, kalian bisa langsung datengin aja tempatnya di sini. Nanti nama tokonya gue taruh di deskripsi. Dan disinilah semua mulai berantakan. Yang tumbang duluan malah alatnya. Ada aja lagi benerin baterai, drama pro wireless, kocak. Bisa dibuka lagi. Fuck you. Ganti probe, putus lagi. Di titik ini gue mulai curiga. Jangan-jangan yang sewak bukan aki, tapi nasib gue. Lalu muncul karakter utama di video ini. Salah satu aki yang tingkahnya beda sendiri. Pas diukur, ini dia jadi negatif 10. Padahal di baterai lainnya normal. Multitesternya normal. Ini kenapa ini coba nih? Apa bisa dicas lagi dibalik, apa jadinya kutubnya terbalik? Kayak kalau di aki lain kita coba ya. Kita coba di aki lain. Tuh. Kocak. Ini aneh, masa nih minus? Angkanya malah negatif. Kita kasih nama aki alien. Oke, jadi ini adalah aki yang alien tadi ya, yang minus. Gua mau coba cek apakah nanti beberapa jam bakal aneh, bakal melakukan kealienannya lagi. Gua mau kasih tanda Norix Porsche. Ini adalah aki aliennya ya. Oke. Yang lainnya masih pada aman sih. Ini yang satu lagi dicas, tinggal nunggu sejaman lagi. Habis itu kita coba cek. Kita diemin beberapa saat dan kita coba masukin ke sepedanya. Let's go. Tuh, ada popping tadi, dengar nggak? Celetep gitu. Ini kalau buka bisa mental nih. Enggak. Oke. Yang lebih aneh lagi, alien baterai ini masih mau menerima cas. Dan semakin lama, tegangannya mulai berubah. Oke, ini aki yang kemarin negatif ya, alias minus 10. Sampai akhirnya alien baterai ini kembali ke jalan yang benar. Kita udah cas sekitar 6 jam. Nah, tapi di chargernya dia masih merah. Coba kita cek kapasitasnya ya. Kapasitas ini agak ribet nih soalnya putus lagi. Bentar. Ini 1308 coy. Satu persatu aki mulai gua rakit. Yang tadinya mati mulai memberikan harapan. Sampai akhirnya semua memberikan tegangan yang sama. 12,9 volt. Jujur aja, gua nggak nyangka ada di titik ini. Tapi angka di multimeter nggak berarti apa-apa.
tes sebenarnya cuma satu, dipakai. Dan kebetulan gue baru aja ngambil series butterfly seharga 300.000. Lalu gue melakukan sesuatu hal yang bodoh, membawa sepeda ini dengan aki hasil revive dari Depok ke Bekasi. Kurang lebih 1 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan gue cuma mempertanyakan suatu hal. Apakah perjuangan ini benar-benar berhasil? Atau gue bakal dorong sepeda puluhan kilometer. 2 hari sebelumnya, gue gak ngerti apa-apa soal aki. Gue berdiri puluhan kilometer dari rumah, pakai aki yang 3 tukang aki bilang udah gak ada harapan. Dan mungkin pelajaran terbesar dari proyek ini adalah bukan soal aki, tapi soal jangan terlalu cepat percaya kalau sesuatu udah gak bisa diselamatkan. Kadang yang dibutuhin itu cuma sedikit usaha, sedikit nekat, dan sedikit rasa penasaran. 2 buah prop multimeter yang dikorbankan, dan 1 alien bateri yang akhirnya memutuskan kembali ke jalan yang benar.